Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nagabanda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, seluruh keluarga besar kapal selam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perbaiki niat kita karena Allah taala. Jadi kita hadir di sini bukan karena senior, bukan karena atasan, bukan karena komandan, tapi pertama niat karena Allah taala, kumpul di dalam majelis Allah. Itu penting. Jadi harus punya niat itu. Sebab Nabi sendiri yang memberikan reward, memberikan semangat untuk kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan sebuah perjalanan untuk mempelajari ilmu agama, maka sesungguhnya Allah sedang mempermudah perjalananmu menuju surga. Sahhalallahu tariqan ilal jannah, mempermudah perjalanan menuju surga. Surga itu apa? Jannah. Jannah itu artinya bisa arti surga, bisa arti jannah itu kebun. Kebun itu taman yang indah. Bagaimana saudara-saudara, orang kota itu beda dengan orang desa. Orang desa hiburannya ingin ke kota. Orang kota hiburannya ke desa. Yang dicari adalah taman-taman yang indah, yang hijau, yang indah. Kalaupun pantai tetap ada keindahan. Itu jannah. Ketika seorang muda-mudi yang sedang dirundung asmara lalu ditolak cinta, dia stres misalkan begitu, maka dia akan datang ke taman bunga. Untuk apa? Untuk menghibur hati. Belum lagi kalau melihat ada kupu-kupu yang indah, yang terbang. Hai kupu-kupu, ajaklah aku terbang ke sana, kan gitu. Jadi taman yang indah artinya akan menenteramkan hati, memberikan kedamaian, kebahagiaan. Alhasil, orang yang selalu melakukan perjalanan ke majelis ilmu, orang yang selalu hadir di dalam nasihat-nasihat agama, insya Allah wa tabarakallah, dia akan dibahagiakan oleh Allah. Orang bahagia itu sudah tuntas beberapa masalah. Apa masalahnya? Kesulitannya, kesempitannya, permasalahannya, sakitnya. Jadi kalau orang itu bisa bahagia, berarti sudah hilang persoalan yang dihadapi, kesulitan-kesulitannya hilang, sakit fisik yang dideritanya hilang, maka dia merasakan bahagia. Orang yang mengalami keruwetan dalam hidup, tahu ruwet, susah di atas susah tuh ruwet. Nek gambar itu ruwet, kayak rambut yang kalau bahasa Sunda itu pajujet. Apa kalau bahasa Jawanya apa? Terus ruwet tuh. Nah, orang yang hidupnya ruwet itu harus diruat. Jadi orang yang hidupnya ruwet, banyak masalah, itu harus diruat. Salah satu alat cara meruat, selalu hadir di dalam majelis ilmu. Selalu hadir dalam majelis ilmu. Tidak tahu apakah di majelis ilmu itu ada jawaban dari sang ustadz tentang masalah yang dihadapinya, lalu kena shock terapi dia. Allah alam. Atau memang Allah mengutus malaikatnya mendatangkan obat ke dalam diri orang tersebut. Anjalas sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu itu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Jadi Allah akan menurunkan malaikat-malaikat sehingga memberikan kedamaian dalam hati orang yang hadir.
Nah, mudah-mudahan itu hadir dalam majelis ini penting. Oke lah, dihimbau, diperintah oleh atasan, hadirlah di majelis. Kamu ada kesempatan untuk ikut hadir dalam majelis. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat bagus. Mungkin yang lain, personel yang lain ingin hadir kajian Rabu, tapi ada tugas yang harus dilaksanakan sehingga tidak bisa hadir. Ini luar biasa kita kesempatan ini. Alhamdulillah, Allah menciptakan bulan itu 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan istimewa. Disebut bulan haram. Disebut bulan haram. Arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram itu apa sih? Mulia. Muharram dimuliakan. Wajib, sunnah, haram, halal, makruh. Nah, kalau yang mubah itu sesuatu yang kalau kita perbuat tidak berdosa, dan kalau kita tidak memperbuat tidak berdosa. Itu mubah, boleh-boleh saja. Dikasih makanan, disuguhi, mau dimakan juga apa-apa, dimakan juga apa-apa. Hukum dasar. Tapi nanti lain hukum berikutnya. Saya kalau nggak makan, nggak bisa ikut kusri. Mungkin makannya bisa jadi sunnah atau bahkan wajib. Orang ini sekarat, butuh minum, nggak ada minum. Maka saat sekarat itu dia butuh minum, diberi minum, maka minum itu jadi wajib bagi dia untuk menyelamatkan nyawa. Tapi hukum dasar ada mubah. Kemudian ada sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang apabila diperbuat mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Itu sunnah. Nah, kalau haram, sesuatu yang apabila diperbuat berdosa dan meninggalkannya berpahala. Itu haram. Jadi kalau ada minuman haram, ini bukan haram, bukan minuman haram. Ini contoh aja, pegangannya salah. Ini haram. Maka ketika kita tidak minum yang haram itu, kita sedang mendapatkan ibadah, pahala dari Allah. Jadi bapak-bapak ini hari ini tidak mabok, itu berpahala, karena kita meninggalkan mabok. Berjudi itu haram. Bapak-bapak tidak berjudi, meninggalkannya berpahala. Zina itu haram. Dengan kita tidak menunaikannya hari ini, berarti kita berpahala, mendapatkan pahala dari Allah. Cuma dalam bahasa agama, innamal a'mal binniyat. Itu yang tidak boleh dilupakan. Setiap amal tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan akan bersandar kepada apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita ini butuh meniatkan diri supaya mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah. Ketika pagi hari, Allah, saya berangkat ke kantor, saya berupaya berniat ya Allah untuk meninggalkan maksiat, dan saya akan melaksanakan hal-hal yang disunahkan bahkan yang diwajibkan. Ya Allah, aku berupaya untuk meninggalkan tidak mabuk, tidak zina, tidak judi. Ya Allah, diniatkan. Sehingga posisi bapak ibu ketika kita berada di jalan kebaikan, berarti kita telah meninggalkan amal keburukan. 1 poin kita mendapatkan pahala dari Allah, bahkan lipat gandakan pahalanya. Ketika melakukan amal kebaikan, 10 poin bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Hari ini kan ngaji, nggak judi. Nanti besok ngaji judi. Beda. Apalagi diancam, ada jadwalnya, jam sekian ya. Nah, kalau menjadwal begitu, tidak melakukan perbuatan maksiatnya itu tidak menjadi ibadah.
Kenapa? Karena dia niatnya tidak bagus. Makanya setiap hari, setiap saat meniatkan, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan amal salah. Setiap hari niatkan, setiap saat. Sehingga momentum apapun, ketika si A melakukan amal soleh, pasti dia terhindar dari amal salah. Pasti. Tapi kan ada orang berenang sambil minum air. Ada kan? Ya aktivitasnya ngaji, tapi hadir ngerumpi. Seolah-olah amalannya amal ibadah, tapi perbuatannya sebenarnya perbuatan dosa. Makanya ini jadi niat ini penting. Walaupun ada makalah perkataan, ketika seseorang berada di jalan amal soleh, pasti dia meninggalkan amal salah. Tapi kemungkinan menyusup, syaitan itu menyusup ketika seorang hamba Allah melakukan amal kebaikan. Di tengah-tengah itu diusik hatinya oleh syaitan. Infak sedekah itu mantap. Infak sedekah itu luar biasa nilainya. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukannya, syaitan itu menyusup di hati kita. Berbanggalah engkau ketika orang yang mengucapkan terima kasih. Berceritalah engkau kepada siapapun supaya orang mengatakan, oh engkau hebat, engkau dermawan. Itu digoda. Supaya apa? Supaya amalan itu batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau membatalkan sedekah-sedekahmu dengan bil manni wal adha, dengan menceritakan rasa kebanggaan. Saya kemarin sudah memberikan ini, cerita dengan kebanggaan. Itu membatalkan nilai pahala dari sedekah. Wal adha, dengan menyakiti. Kamu kalau nggak saya tolong sama hati kamu. Kamu kalau nggak saya tolong susah hidupmu itu. Makanya sekarang jadi karena saya, tahu nggak? Itu menyakiti, malah ada. Termasuk mengundat-undat, mengumpat kembali, itu tidak boleh. Nah hadirin, haram sesuatu yang apabila dikerjakan berdosa, meninggalkannya mendapatkan nilai pahala. Bila diniatkan meninggalkannya karena Allah. Orang meninggalkan amal keburukan karena Allah. Orang melakukan amal kebaikan karena Allah. Itu perlu dicatat. Panjenengan oke lah. Tadi oleh atasannya, oleh satuannya, oleh unsurnya, ayo hadir-hadir yang tidak ada kegiatan, hadir. Dilaporkan berapa orang yang ini. Nggak apa-apa itu seperti itu, tapi tetap niat. Memang saya harus meniatkan diri karena Allah Ta'ala. Itu penting. Nah haram itu, kenapa haram itu menjadi mulia? Haram itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Minuman keras, berzina, berjudi, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka seseorang harus berjarak dengan yang diharamkan itu. Maka kalau seorang hamba Allah mampu berjarak dengan apa yang diharamkan, maka dia telah memposisikan dirinya menjadi golongan orang-orang yang mulia. Itulah haram. Sebaliknya ketika dia justru melanggar yang diharamkan Allah, dia telah menghinakan diri. Makanya surat At-Taubah yang berbicara tentang Allah menciptakan 12 bulan dan ada 4 bulan disebut bulan haram. Jangan berbuat maksiat di bulan itu. Jangan berbuat jolim di bulan itu. Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Jadi bulan haram atau bulan Muharram itu ada 4 bulan. Rajab, Dzul Qa'dah bulan 11, Dzul Hijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Nah orang yang berada di bulan haram ini, kalau melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka nilai dosanya sangat lebih besar dibandingkan di bulan yang lainnya ketika melakukan perbuatan dosa.
Dan 4 bulan ini seseorang melakukan amal kebaikan, maka nilai amal kebaikannya dilipat gandakan, besar nilai pahalanya dibanding bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih tinggi lagi. Kemudian telah banyak muncul WA grup itu nge-share, bagus saja, puasa tanggal 1, 2, 3 mendapatkan pahala sekian, puasa pada tanggal sekian akan mendapatkan sekian, amalan akan seperti amalan 70 tahun dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Itu motivasi dari ulama, motivasi dari para ulama untuk menggerakkan agar kita punya greget untuk mampu melakukan amal soleh. Dengan para ulama mengetahui rahasia-rahasia tertentu. Cuma kadang memang bahasanya seolah-olah apa yang disampaikan tentang bab keutamaan tertentu itu seolah-olah dari hadis sahih, dari sabda Rasulullah, hadis sahih. Seolah-olah begitu. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa memang itu benar hadis tapi lemah, tapi ternyata dia bukan hadis, dia palsu. Dia disebut dengan maudhu', hadis palsu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita sandarkan kepada hadis yang sahih riwayat Muslim, misalkan keutamaan puasa, wa afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Seutama-utama, seabdol-abdol orang berpuasa seusai puasa Ramadan atau setelah puasa Ramadan. Ada puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, yaitu puasa pada bulan Muharram. Bulan Ramadan itu pahalanya besar, sangat utama. Nyebutnya paripurna atau apalah, sempurna paripurna. Pokoknya Ramadan itu memang luar biasa. Baru turun ke bawah sedikit Muharram. Dianjurkan di bulan Muharram itu untuk memperbanyak puasa. Tapi tidak menyebutkan harus tanggal berapa dan berapa, itu urusan para ulama. Tapi secara umum hadisnya memang ada puasa. Mau berapa hari mampunya, sesuai kecintaan, sesuai kebutuhan. Ya Allah ya Rabbana. Termasuk memperbanyak amal soleh yang lain, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Sudahlah, sholat sunnah sudah banyak jenisnya. Ya rawatibnya dikualitaskan, kualitasnya ditambah. Mungkin sholat tahajudnya, mungkin sholat hajatnya, mungkin sholat taubatnya, perbanyak. Termasuk salah satu urip kok ruwet ya, susah sih hidup ini, banyak masalah sih hidup ini. Mungkin kurang sholat, kurang sujud. Makanya orang lupaan itu harus banyak sujud. Makanya dalam fikih ketika sholat lupa, ini sudah rakaat ketiga apa rakaat keempat, lupa. Tadi tahiyat awal belum ya, lupa. Solusinya apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud karena lupa. Maka sebenarnya kalau orang ini gampang lupaan, kurang sujudnya, kurang sholatnya. Sholatnya kurang berkualitas. Jadi harus diperbaiki lagi bagaimana sholatnya. Dan momentum di bulan yang dimuliakan, bulan Rajab atau bulan Muharram itu memperbanyak amal ibadah, termasuk sedekah. Sehingga kaifiahnya, kalau saya puasa di bulan Rajab ini niatnya apa? Puasa Rajab atau puasa Muharram? Sesuai konteks kalimatnya, puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Walaupun boleh saja niat puasa Rajab itu boleh, karena puasa di bulan Rajab termasuk bulan Muharram. Tapi keabdolannya itu puasa karena Muharramnya, bukan Rajabnya.
Wallahu a'lam. Jadi itu boleh-boleh saja. Sehingga setiap amalan apapun di bulan Rajab ini, ya, besok ya mulai nanti malam, silahkan sebagai bagian dari bulan Muharram untuk memperbanyak. Yang rada pelit biasanya jadi dermawan, gitu kan? Yang kalau ngomongnya selalu nyakitin temannya menjadi lebih baik. Ada peningkatan yang baik. Kita sama-sama berdoa untuk menyambut bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, memohon berkah kepadamu di bulan Rajab ini, berkah di bulan Sya'ban. Ya Allah, semoga Engkau menyampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.